Tanggal 12 Oktober 2002, malam hari kawasan Kuta, Bali. Awalnya berjalan seperti biasa, musik berdentum, wisatawan dari berbagai negara memenuhi klub malam. Ada yang joget-joget sambil dengerin lagu jedag-jedug dan jalanan dipenuhi kendaraan yang lalu lalang. Tapi cuma dalam hitungan detik, semuanya berubah jadi salah satu tragedi teror paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Di balik tragedi itu, ada satu nama yang terus muncul dalam penyelidikan polisi. Bukan karena dia orang paling pintar di kelompoknya, bukan juga karena dia ahli strategi kelas wahid, tapi karena jejaknya ada di mana-mana. Mulai dari membeli kendaraan, membantu logistik, sampai akhirnya menjadi salah satu orang pertama yang berhasil ditangkap. Paman ini bernama Amrozi. Lucunya, setelah ditangkap, ekspresinya malah sering terlihat santai sambil tersenyum di depan kamera. Entah karena kejiwaannya terganggu atau sudah pasrah dengan nasib hidupnya, hanya dia dan Allah yang tahu. Sampai media luar negeri menjulukinya Smiling Bomber. Dan di video kali ini, kita bakal membahas secara runtut bagaimana sebenarnya keterlibatan Amrozi dalam Bom Bali 1. Dari awal bergabung, tugas yang dijalankan, sampai bagaimana akhirnya satu kesalahan yang paman ini remehkan membuat seluruh jaringan mulai terungkap. Paman Amrozi lahir di desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga yang cukup dikenal religius. Beberapa saudara kandungnya juga kemudian diketahui terlibat dalam jaringan yang sama, yaitu Ali Gufron dan Ali Imron. Tiga saudara ini merupakan lulusan jihadis Afghanistan yang mendapatkan pelatihan khusus saat Uni Soviet menginvasi Afghanistan. Makanya skill mereka sangat mumpuni kalau hanya untuk menjebol kantor DP. Kalau melihat kehidupan sehari-harinya sebelum kasus ini mencuat, Paman Amrozi sebenarnya bukan sosok yang selalu menjadi pusat perhatian. Ia juga seperti paman-paman pada umumnya, pernah berdagang, bekerja serabutan, bahkan sempat beberapa kali pergi ke Malaysia untuk menjemput rezeki. Dan perjalanan ke Malaysia inilah yang nantinya mempertemukannya dengan orang-orang yang memiliki hubungan dengan jaringan ekstremis di Asia Tenggara. Ibarat lagi nongkrong santai, terus diajak gabung komunitas. Bedanya kalau komunitas biasa ngajaknya mancing atau nonton sound horeg, tapi yang ini malah ngajaknya ke jalan yang akhirnya membawa bencana. Sedikit demi sedikit pandangan hidup Amrozi mulai berubah. Ia semakin dekat dengan kelompok yang diketahui memiliki hubungan dengan jaringan jemaah Islamiyah. Disinilah nama-nama seperti Mukhlas, Imam Samudra, dan Ali Gufron mulai masuk dalam lingkaran pergaulannya. Dan dari sinilah cerita menuju Bom Bali mulai bergerak. Memasuki tahun 2002, kelompok yang dipimpin beberapa tokoh jamaah Islamiyah mulai membicarakan rencana melakukan aksi besar di Indonesia. Dalam hal ini pastinya Dr. Azhari jelas terlibat. Menurut hasil penyelidikan dan putusan pengadilan, Amrozi bukan orang yang menyusun strategi utama ataupun menentukan target. Peran itu lebih banyak dikaitkan dengan tokoh lain dalam jaringan. Lalu tugas Amrozi apa? Kalau diibaratkan sebuah proyek, ada orang yang jadi otak, ada yang menyusun rencana, ada juga yang mengurus kebutuhan di lapangan. Nah, Amrozi lebih banyak berada di bagian terakhir itu, membantu memenuhi kebutuhan logistik dan menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Bisa dibilang dia bukan sutradara filmnya, tapi termasuk kru yang mondar-mandir bawa properti tapi tidak sibuk sendiri. Bedanya, properti yang dibawa ini akhirnya berkaitan dengan sebuah aksi yang menimbulkan korban sangat besar. Menurut fakta yang terungkap di persidangan, Amrozi menerima berbagai instruksi dari anggota jaringan lain dan harus tunduk. Ia tidak bekerja sendirian, melainkan menjadi bagian dari rangkaian orang yang masing-masing memiliki tugas berbeda. Salah satu tugas yang paling banyak dibahas adalah ketika ia diminta membeli sebuah kendaraan. Kendaraan itu kemudian diketahui digunakan sebagai bagian dari rangkaian serangan pada malam 12 Oktober 2002. Yang menarik, proses pembelian kendaraan itu ternyata meninggalkan cukup banyak jejak administratif. Saat itu mungkin Amrozi berpikir, semuanya bakal berjalan mulus semulus sirkuit Mandalika. Ternyata kertas-kertas administrasi itu justru jadi PR polisi, yang akhirnya sangat membantu penyelidikan. Belum selesai di situ, Amrozi juga beberapa kali melakukan perjalanan untuk menemui anggota jaringan lain, mengantar kebutuhan tertentu, dan memastikan berbagai permintaan dari atasannya terpenuhi. Kalau dipikir-pikir, dia repot juga. Jadi kalau ada yang mengira dia cuma kebetulan lewat, itu salah besar. Berdasarkan putusan pengadilan, keterlibatannya dinilai aktif dalam mendukung persiapan aksi,
meskipun bukan sebagai perancang utama. Semakin mendekati Oktober 2002, aktivitas kelompok ini pun makin intens. Pertemuan dilakukan di beberapa lokasi secara tertutup. Masing-masing anggota sudah memahami tugasnya sendiri, dan Amrozi tinggal menjalankan bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Namun tanpa disadari, justru beberapa aktivitas yang dianggap sepele itu nantinya menjadi awal dari terbongkarnya seluruh jaringan. Beberapa hari sebelum 12 Oktober 2002, aktivitas di dalam jaringan semakin padat. Berdasarkan hasil penyelidikan dan putusan pengadilan, setiap pelaku sudah mengetahui tugasnya masing-masing. Tidak semua anggota tahu keseluruhan rencana, tetapi mereka memahami bagian yang harus mereka jalankan. Amrozi kembali berperan di sisi logistik. Ia membantu memenuhi kebutuhan yang diminta oleh anggota lain dan memastikan beberapa urusan lapangan berjalan sesuai rencana. Dalam struktur kelompok, perannya lebih sebagai pendukung operasional daripada pengambil keputusan. Kalau diibaratkan lagi, dia bukan kapten tim yang menyusun strategi. Tapi kalau satu orang bagian logistik nggak datang, satu tim bisa kelabakan. Dan peran seperti itulah yang kemudian dinilai cukup penting oleh penyidik. Pada malam 12 Oktober 2002, dua ledakan besar mengguncang kawasan Kuta. Salah satunya terjadi di sekitar Pedis Pub, disusul ledakan yang jauh lebih besar di depan Sari Club. Ledakan lain juga terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat di Denpasar. Akibat serangan tersebut, lebih dari 200 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Korbannya berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Tragedi ini kemudian menjadi salah satu aksi teror paling mematikan dalam sejarah Asia Tenggara. Indonesia langsung berduka, rumah sakit dipenuhi korban, keluarga mencari anggota keluarganya, dan media dari seluruh dunia menyoroti Bali. Kawasan wisata yang biasanya ramai mendadak berubah menjadi lokasi evakuasi dan penyelidikan. Sementara itu, pelaku-pelaku yang terlibat mulai berpencar. Dalam keterangan salah satu pelaku, mereka hanya dibekali uang sebesar 500.000 untuk kabur. Dengan uang yang sangat tipis itu, mereka berharap identitas dan jaringan mereka tidak segera terungkap. Tim penyidik Indonesia, dibantu kerjasama internasional, mulai menyusun potongan-potongan puzzle. Mereka mengumpulkan rekaman saksi, memeriksa dokumen, menelusuri kendaraan yang digunakan, hingga mencocokkan berbagai transaksi yang ditinggalkan para pelaku. Ibarat main puzzle 5.000 keping, awalnya kelihatan mustahil, tapi begitu satu keping cocok, keping berikutnya mulai ikut nyambung. Dan tanpa disadari Amrozi, beberapa jejak administrasi yang ia tinggalkan saat menjalankan tugas justru menjadi salah satu pintu masuk penting bagi penyidik. Dari situlah penyelidikan mulai mengarah pada dirinya, lalu berkembang hingga mengungkap jaringan yang lebih luas. Setelah ledakan, tim penyidik bergerak hampir tanpa henti. Mereka memeriksa lokasi kejadian, meminta keterangan dari saksi, dan menelusuri berbagai petunjuk yang tertinggal. Salah satu petunjuk penting berasal dari penelusuran kendaraan yang digunakan dalam rangkaian serangan. Dari dokumen pembelian kendaraan itulah, nama Amrozi mulai muncul dalam penyelidikan. Petugas kemudian menelusuri identitas, alamat, dan hubungan Amrozi dengan sejumlah orang lain. Sedikit demi sedikit, gambaran yang sebelumnya masih samar mulai terlihat lebih jelas. Disinilah mulai terasa kalau meninggalkan jejak administrasi itu susah dihapus. Mau secepat apapun kaburnya, kalau dokumennya masih ada, penyidik tinggal menyusun keping-keping informasinya. Habis itu tinggal hap lalu ditangkap. Tak lama kemudian, polisi bergerak ke Lamongan, Jawa Timur. Di sanalah Amrozi akhirnya ditangkap tanpa perlawanan berarti, dan hanya kalimat takbir yang sering paman ucapkan. Penangkapan ini menjadi salah satu momen penting dalam penyelidikan bom Bali 1 karena membuka jalan bagi pengungkapan anggota jaringan lainnya. Yang menarik perhatian publik saat itu adalah sikap Amrozi setelah ditangkap. Dalam beberapa kesempatan ketika berhadapan dengan wartawan, ia tampak sering tersenyum. Ekspresi itu membuat banyak media internasional menjulukinya Smiling Bomber. Julukan tersebut berasal dari sikapnya di depan kamera, bukan karena tindakan yang dilakukannya. Kalau wartawan mungkin waktu itu mikir, ini orang habis ditangkap kok malah senyum terus. Tapi buat penyidik, yang lebih penting bukan ekspresinya, melainkan informasi yang bisa digali selama proses pemeriksaan. Akan tetapi, menurut beberapa penyidik yang berhasil mewawancarai Amrozi susahnya minta ampun. Dari hasil pemeriksaan, penyidik berhasil mengembangkan penyelidikan ke sejumlah anggota jaringan lain.
Pengungkapan kasus ini tidak bergantung pada satu orang saja, melainkan juga pada barang bukti, keterangan saksi, dan bukti lain yang saling menguatkan. Dalam proses hukum selanjutnya, pengadilan menyatakan Amrozi bersalah atas keterlibatannya dalam bom Bali 1. Ia dijatuhi hukuman mati bersama beberapa pelaku utama lainnya. Namun, perjalanan kasus ini belum selesai. Masih ada proses persidangan yang panjang, perhatian dunia internasional, hingga eksekusi para terpidana beberapa tahun kemudian. Setelah penyelidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap, Amrozi menjalani proses persidangan. Sidang ini bukan hanya dihadiri media Indonesia, tetapi juga media internasional. Wajar saja, karena bom Bali 1 telah menewaskan lebih dari 200 orang dari berbagai negara. Di ruang sidang, jaksa menghadirkan berbagai alat bukti, mulai dari dokumen, keterangan saksi, hingga hasil penyelidikan yang menggambarkan peran masing-masing terdakwa. Berdasarkan putusan pengadilan, Amrozi dinyatakan terbukti terlibat dalam rangkaian aksi bom Bali 1 dan dijatuhi hukuman mati. Selama proses persidangan, sikap Amrozi beberapa kali menjadi sorotan. Ia masih kerap terlihat tenang dan sesekali tersenyum ketika disorot kamera. Sikap tersebut memunculkan beragam tanggapan dari publik. Ada yang merasa heran, ada yang marah, dan ada pula yang menilai ekspresi itu tidak mengubah fakta bahwa proses hukum tetap berjalan berdasarkan bukti yang diajukan di pengadilan. Kalau netizen zaman sekarang mungkin kolom komentarnya udah penuh dengan kata-kata bijak hujatan. Namun di luar segala sorotan media, fokus utama aparat penegak hukum tetap pada pembuktian perkara dan pertanggungjawaban pidana. Setelah melalui proses banding dan upaya hukum lainnya, putusan hukuman mati terhadap Amrozi tetap berkekuatan hukum. Beberapa tahun kemudian, pada 9 November 2008, Amrozi dieksekusi bersama dua terpidana lain dalam kasus bom Bali 1, yaitu Mukhlas dan Imam Samudra.